Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Cud Gemai. Kali ini kita akan membahas tentang alur ekspor. Nah, alur ekspor itu apa aja sih ya? Ada ekspor langsung dan tidak langsung ya teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu tadi ya pengertian tentang ekspor itu seperti apa, tujuan dan manfaatnya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke alurnya. Gimana sih ekspor itu? Nah, ekspor itu ada dua ya teman-teman, ada langsung dan tidak langsung. Nah, ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui tanpa perantara atau eksportir yang bertempat di negara lain atau di negara tujuan. Nah, terkadang secara tidak langsung juga ekspor juga yang langsung ini kita langsung berhubungan dengan buyernya, kita langsung menghubungi buyer, kita langsung deal-dealan dengan buyer, langsung kita cari dengan buyernya, kita langsung komunikasi dengan buyernya, kita langsung kirim ke buyernya, dan kita semua yang mempersiapkan dari produksi, dari pengiriman, dari komunikasi, dari kontrak, perizinan, sertifikat, dan lain sebagainya. Nah, ini yang ekspor langsung, dimana tanpa ada perantara, tapi ada bantuannya. Bantuannya yaitu bantuan dengan logistik. Jadi kita nggak harus kirim sendiri, tapi kita kirim melalui logistik dengan kerjasama dengan logistik. Jadi itu cara ekspor langsung. Nah, bagaimana yang ekspor tidak langsung? Ekspor tidak langsung yaitu teknik di mana barang dijual melalui perantara atau eksportir di negara asal, kemudian dijual oleh perantara tersebut. Nah, ini biasanya yang dilakukan ketika kalau kita jual ke trading ataupun trader atau tengkulak, atau bisa dikatakan bisa kita jual kayak melalui temen kayak gitu. Misalnya temen yang bawa barangnya ke luar negeri, kayak ketika dia jalan-jalan, ketika dia sekolah, ketika dia kerja di sana. Nah, dia yang bawa produk kita ke luar negeri. Nah, itu secara tidak langsung itu kegiatan yang dikatakan ekspor tidak langsung. Barang kita benar nih dibawa ke luar negeri, tetapi bukan kita yang mengurusin logistik, bukan kita yang ngurusin dokumen, bukan kita yang ngurusin sertifikasi. Biasanya itu pihak yang membeli produk kita yang ngurusinnya, pihak yang membeli yang mengirimkan produk tersebut ke luar negeri itu yang mengurusnya. Nah, kita fokus hanya produksi. Kita fokus produksi, kita fokus packaging, udah selesai. Terus dealing dengan harganya dengan perantara. Nah, dengan perantara kita tidak tahu buyernya siapa, kita tidak tahu harganya berapa dijual sama buyer, karena ada pemisah nih antara kita dan buyer. Itu ekspor tidak langsung. Nah, itu nggak masalah ya teman-teman kalau kita mau mencoba mengekspor. Bisa dikatakan langkah awal untuk mengekspor ya, kita bisa gunakan juga yang teknik dengan ekspor tidak langsung, dimana kita di sini menguji dulu nih produk kita bisa atau tidak nembus pangsa ekspor kayak gitu produk. Jadi ya tentunya ya teman-teman ya, bukan bahan mentah yang dikelola lagi oleh pabrik baru dijadiin sebuah produk, bukan, tapi kayak misalnya produk kita udah jadi, misalnya handicraft yang udah jadi, kita serahkan nih ke penjual di Indonesia untuk diekspor. Nah, kalau dari situ aja produk kita udah berhasil ekspor, dari situ sebenarnya udah jadi ukuran, oh ternyata sebenarnya kita sudah bisa ekspor. Tinggal kita yang mempersiapkan semua kayak dokumen, kayak sertifikasi, kemudian cari buyer dan lain sebagainya. Nah, itu boleh teman-teman pakai mau teknik yang langsung atau tidak langsung. Kalau teman-teman memang pengen istilahnya memaksimalkan keuntungan, tentunya ekspor langsung ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah fokus dengan produksi, sudah tidak ada lagi tenaga untuk mencari buyer dan promosi, ya teman-teman ya silakan menggunakan pihak ketiga untuk bantu ekspor produk kita. Tapi dari situ juga kita bisa jadi ukuran bahwa sebenarnya kita bisa ekspor sendiri seperti itu. Jadi kalau kita juga sebagai pemula ya kita bisa aja kerjasama sama eksportir yang lainnya, bisa juga perantara ataupun trader seperti itu ya. Nah, itu dari situ kita bisa mengukur kemampuan produk kita ataupun standarisasi produk kita ternyata sudah bisa ekspor. Tinggal perusahaannya nih, perusahaan atau kitanya apakah mampu untuk menerjang tantangan di dunia ekspor secara mandiri gitu ya. Nah, kemudian teman-teman tentunya kalau untuk
memulai ekspor, kita tentunya juga mengecek nih, dari situ juga kita bisa ngecek ya, dari yang ekspor tidak langsung tadi, bahwa produk kita udah bisa ekspor atau tidak. Dari situ salah satu ukuran juga bisa jadi katakan untuk mengidentifikasi produk unggulan di ekspor ya. Dari situ kalau misalnya produk kita sudah bisa ekspor, udah berhasil terkirim walaupun melalui perantara, di situ udah berarti produk saya udah bagus nih, seperti itu. Nah, ada lagi klarifikasi produk ekspor. Nah, teman-teman dari sini untuk produk klarifikasi ekspor yaitu dibagi menjadi 3 kelompok. Seandainya teman-teman ini juga pembatas ya, ataupun pengukur teman-teman menentukan produk apa yang akan teman-teman ekspor nanti, karena di sini teman-teman bisa, bagi teman-teman yang nggak punya produk ya, ini kalau yang udah punya produk tadi bisa tes dengan ekspor tidak langsung tadi ya. Nah, tapi kalau teman-teman tidak punya produk, masih bingung mau ekspor apa nih, nah ini tahapan pertama yang teman-teman harus perhatikan. Nah, kalau sebenarnya dari klarifikasi produk ini ada 3 kelompok, yaitu bebas ekspor, dibatasi ekspor, dan barang dilarang ekspor. Nah, dari ketiga ini, kalau teman-teman pengen menentukan produk unggulan ataupun produk yang pengen teman-teman ekspor, yaitu barang bebas ekspor. Nah, kalau barang bebas ekspor, teman-teman boleh mengekspor produk ini sebanyak mungkin tanpa batas, tanpa syarat tertentu, tanpa banyaknya perizinan yang harus disiapkan atau sertifikat yang harus disiapkan, karena memang ini bebas ekspor. Jadi tidak ada batasan ya teman-teman, semaksimal mungkin boleh dijual sampai stok habis, sampai tidak bisa tambah permintaan lagi gitu ya. Nah, itu barang bebas ekspor. Nah, contohnya apa aja? Contohnya seperti baju, tas, sepatu, dan lain sebagainya yang bisa diproduksi oleh Indonesia dan itu tidak ada mempengaruhi dari alam. Misalnya bajunya dari serat pabrik lah, bukan serat dari ulet ya, misalnya ulet sutra seperti itu. Nah, kalau sutra kan dari ulat sutra biasanya terbatas dari kehidupan alam dari ulat sutra itu sendiri. Nah, biasanya kalau misalnya barang-barang tekstil pabrik yang bisa diproduksi terus menerus tanpa batas, nah itu boleh biasanya dibebas ekspor. Tapi kalau misalnya berpengaruh, misalnya sepatu dari kulit buaya, nah itu biasanya nggak boleh, karena memang mengandung dari bahan hewan hidup ya, yaitu misalnya sepatu dari kulit buaya tadi. Nah, yang membatasinya itu bukan sepatunya, tapi yang membatasinya adalah dari kulit buayanya itu. Nah, jadi walaupun mau jual baju, tas, sepatu itu yang kira-kiranya yang tidak mempengaruhi alam ya. Contohnya kalau misalnya tas ya, mungkin dari eceng gondok yang memang kita bisa dikatakan di Indonesia itu hama ya, ataupun sebagai sampah lah untuk aliran sungai seperti itu kan. Nah, itu bisa kita ambil untuk kita jadiin tas, itu nggak masalah, karena itu dari sampah yang bisa dikatakan nggak berharga, itu kita jadi tambahkan nilai value. Nah, itu nggak apa-apa, nggak ada batasan. Tapi kalau tasnya dari kulit sapi, kulit kambing, nah hewan-hewan hidup lah intinya ya, nah itu juga nggak bisa sembarangan, boleh tapi tidak bisa sembarangan seperti itu. Nah, terus ada lagi yang namanya latas atau barang dibatasi atau ekspor, atau latas itu larangan terbatas. Jadi kamu boleh ekspor ini tapi ada ukurannya. Nah, jenis barang ini hanya diekspor oleh eksportir terdaftar. Sedangkan eksportir terdaftar adalah perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Perdagangan atau kementerian terkait untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah, jadi yang tadi bebas, kamu boleh ekspor sebanyak mungkin tanpa batas, itu bebas ekspor ya namanya. Kalau ini dibatasi atau latas, larangan terbatas, boleh ekspor tapi hanya kuota tertentu dan harus ada hal-hal yang kamu penuhi syaratnya untuk bisa ekspor ini. Nah, terus barang apa sih yang menyebabkan ini menjadi dibatasi ekspornya? Pertimbangan apa seperti itu ya? Kenapa harus jadi dibatasi? Boleh ekspor tapi kok dibatasi seperti itu. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya.